menjadi perkara pertama adalah patuh dan taat kepada guru tuduh, seperti halnya Sunan Kalijaga yang patuh dan taat kepada gurunya, yakni Sunan Bonang, meski perintah guru tidak sesuai harapan. أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sampai di makom yang mulia ini, Majelis YPPAI cabang se-Jabotabek. Semoga Allah meridhoi niat kita semua. Dan yang saya hormati seluruh ikhwan dan akhwat, semoga Allah memberikan kesehatan baik lahir maupun batin dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang tetap setia. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita akan bacakan halaman 84 mungkin sampai 85. Pak RT, Pak Pakem Rasa Tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 84. Menempuh perjalanan Gusti Allah. Keren ya. Belum baca ini tadi setannya aja udah 9. Setannya aja udah 9. Pantes kita di awalnya suruh baca ta'awud. Kadang-kadang nggak kenal sama setan kita yang 9. Setan tadi itu yang serem banget itu. Kadang kita tahunya cuma 1 gitu kan. Atu gitu setannya. Itu baru 9, yang belum ada setan pelit, setan serakah, itu banyak banget. Tahu di setan yang 9 itu ada unit-unitnya. Itu baru kepala bagiannya itu. Itu kepalanya semua. Ada tuh yang bikin lupa sholat, ada yang bikin lupa bayar utang tuh, ada tuh, itu komandannya. Nah, makanya kita disuruh ngaji, sekalipun nanti ta'awudnya masih belepotan, ada ayat 2 apa 3. Fa idza quri'al Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu instruksi kok langsung dari Allah. Kita rasakanlah, mau kesini aja tahu 9 atau 12 itu setan mau ngaji datang. Ntar gimana kalau nggak barokah ya? Gimana kalau hujan? Tahu setan yang mana tuh?
Itu baru kepala bagiannya Pak 9. Belum ntar setan yang bagian ngipasin. Udah tidur aja nggak usah ngaji. Itu setan yang mana kita nggak tahu. Carilah mau diri kita. Ada yang di kepala kita tuh setan yang ngutus, bukan komandan nih kok. Kopral aja tuh godain tuh Pak Juarsa gitu. Biar mikir gitu. Kayaknya gue udah 3 tahun begini-begini aja gitu. Lagi sholat, ya macem-macem. Jadi kalau kita tadi kepala bagiannya diceritain, terus kira-kira anak buahnya berapa? Ya mungkin ribuan. Makanya wajar sing kuat jang. Ya dikuat-kuatin lah, biar tauhidnya itu cespleng gitu, biar masuk ke bismillahnya enak. Bukan tadi setan yang kurus terus kata yang datang. Gue kurus dibacain tauhid mulu kata. Itu 9. Wajar kayak dia bilang pas banget nih menempuh perjalanan Gusti Allah. Tadi gangguannya seperti itu. Makanya wajar kalau kita ada nggak yang jelek seperti kita. Dari kita nggak ada, kita udah paling jelek. Ya kita biar berasa gitu bahwa kita kenapa ngaji, kita nggak bisa ngaji karena musuhnya tadi komandan setannya 9. Sekalipun Ustadz Usman nggak sengaja ngapal itu tadi. Ya mudah-mudahan kita insya Allah lah tahu kita ya baik yang serius, baik di sholat setelah baca atau sebelum baca, baik sebelum niat ataupun sebelum qomat, itu TBS semuanya diajarin. Ternyata bener. Coba kau dihitung berapa? Nggak pernah ngitung kan kita baca TBS. Ya itu tadi setannya 9 dan reng-rengannya ribuan. Wajar ketika kita mau ngerokok rem dulu sebentar, berpikir tahu beres gak deh. Jatuh pas mau ngerokok, wah di basono ada yang minta, nggak dikasih, wah kemasukan setan. Ya itu sedikit karena yang mau saya bacakan wajar tadi sudah diberikan cara paparan tentang setan tadi. Ini ngeri-ngeri sedap menempuh perjalanan Gusti Allah. Gimana ya? Judulnya aja udah seperti ini. 1. Syarat dan ketentuan taslim. Persyaratan mutlak dalam menempuh perjalanan yang agung maha suci Allah, adanya guru wujud, guru tuduh, guna bimbingan atau pelajaran hidup yang tentu dan terarah. Sehingga ketika syarat dan ketentuan itu dapat terpenuhi, maka niscaya tidak akan sasar atau tidak sesat atau tidak menentu arah. Pas dengan surat Al-Fatihah. Nggak minta jalan yang lurus saja, Pak. Kan selanjutnya ada kejelasannya. Sirotol ladzina an'amta. Salah satunya itu guru wujud, guru tuduh. Dan amta itu orang yang telah diberi nikmat, yang setia. Jadi lo kesono enggak dikasih tahu, dibimbing, ketemu lagi sama gurunya. Wajar kita ihdinas sirotol mustaqim itu enggak minta dong, dikasih tahu. Ya Allah yang kayak begini. Itu para nabi, para rasul, para siddiqin, para solihin dan orang yang mati syahid. Nah, ini ayatnya ada. Satu paragraf ini ayatnya ada. Jadi enggak sekedar cuman minta jalan yang lurus. Setelah minta ya ikutin itu yang ngasih. Ini TBS-nya loh, ini bayatnya seperti ini, sholat tobatnya seperti ini. Ya kalau merasa sudah lurus ya tadi tuh, maka niscaya tidak akan sasar atau tidak sesat. Sebaliknya kesasar dan sesat. Karena makin kesini makin ada baru dan terbarukan. Ya tetap rasanya sama. Sepeninggalan Wahen, Waedi ataupun Pak Guron rasanya sama. Ketika kita di posisi itu. Dan terus ada guru wujud dan guru tuduh. Tadi
an'amta alaihim itu ada loh. Jadi kalau Nabi secara geblek-gedeknya, kalau bahasa di sini jasadnya gitu, ya udah meninggal. Dan di surat lain bahwa orang yang para nabi atau para syahidin itu, orang yang mati di jalan Allah itu sungguhnya mereka tidak mati, cuman kamu nggak tahu. Nah sekarang dikasih tahu. Coba seandainya kita nggak dikasih tahu oleh Allah atau ditunjuk bahwa an'amta alaihim itu ada wujudnya, bukan sekedar ghairil maghdub terus amin. Wajar ketika kita ya nggak ubahnya anak sama bapak lah. Kak gimana, mungkin minta jajan atau minta kasih petunjuk, saya mau nikah besok gimana, ya bapaknya terus kan ada terus. Jadi an'amta alaihim itu wajar supaya kita nggak sesat, karena tadi setannya komandannya 9. Jadi an'amta alaihim itu harus ada wujudnya. Jadi bukan ya Allah tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Ya cari tuh orang yang itu. Nah, kita pas di sini. Ada semuanya. Jadi ketika kita sesuatu mungkin ada di konsultasiin atau dikomunikasiin, kemarin saya begini lagi sholat ataupun lagi mau ngaji seperti ini, pas. Jadi ada yang mengarahkan. Jadi an'amta alaihim itu orang-orang yang setia itu bukan zaman Nabi aja, karena satu paket kita minta itu sampai nanti ghairil maghdub. Nah ghairil maghdub itu tadi nama 9 setan dan reng-rengannya, cuman gak dijelasin seperti apa tadi reng-rengannya, sedikit lah itu, mungkin bisa 2 hari kalau dijelasin. Itu paragraf yang pertama. Jadi sekali lagi, persyaratan mutlak dalam menempuh perjalanan yang agung maha suci Allah adalah adanya guru. Wajar kalau Pak Guron memberikan satu bahasa persyaratan mutlak, ayatnya seperti itu, an'amta alaihim. Jadi kalau merasa sudah terus nggak ngaji, sepotong cuman sampai ihdinas siratal mustaqim doang. Ya apa ya, itu bukan nyaris, udah pasti nyasar dan sesat. Nanti ya tadi tuh kata Ustadz Usman, nanti ada cahaya putih, lo udah nggak boleh ngaji lagi, udah nabi deh. Waduh, cahayanya biru lagi, bening putih. Ternyata anak buahnya 9 tadi. Kok bisa tahu? Ya iyalah, masa ngelarang ngaji. Itu. Jadi paragraf pertama sudah seperti itu adanya. Yang kedua, selanjutnya paragraf selanjutnya, kemudian kewajiban seorang murid atau anak didik adalah memasrahkan dan menitipkan seluruh jiwa, raga, lahir batinnya. Nggak ada deh kayaknya. Makanya kemarin saya gimana caranya ngaji seperti kita pernah nongkrong entah di mana gitu, entah habis kerja lagi istirahat atau libur, seperti main gaple gitu, asik. Jadi kita betah. Kok lama banget ya malam Jumat ya. Ya harus seperti itu. Ya nggak dibuat-buat, ya harus ada rasa seperti itu. Biar nanti bahasa seperti tadi. Kemudian kewajiban seorang murid atau anak didik adalah memasrahkan dan menitipkan seluruh jiwa, raga, lahir batinnya. Mau simbolis apa prakteknya? Konkretnya kelihatan gitu. Nggak hijab kabul, nggak hitam di atas putih. Jadi setelah tadi diarahkan sama gurunya, ketahuan nanti, oh benar. Ya kalau Om Ir cerita keluarganya seperti itulah, mungkin pernah dengar.
Ya mungkin salah satu dari keluarganya ada, kalau udah masuk ibu tenang katanya. Gimana ya rasanya? Kita berkeluarga, kalau ya contohnya saya lah. Sempat saya bilang mah ntar Januari mau ke Garut, waduh bentrok mau nikahin ponakan ada. Ya udah bapak, semalam juga saya bilang mah saya nggak nganter ke kuburan, kemarin ada garisan nggak boleh nganter ke kuburan. Kan nganter doang pak, bapak di rumah tetap nganter. Coba kalau nggak ada guru, mau lebaran mau nikahin pasti ke kuburan. Ya Allah tolong sampaikan ke emak saya ya yang udah meninggal, saya mau nikahin cucunya. Setan yang mana ini Pak Usman? Ya itu udah kayak budaya, udah susah kita ngilanginnya dari doktrin seperti itu. Ya nyasar, karena selama ini kita kan sholat Jumat terus tidur, dan pulang makan, besok sholat Jumat lagi, gurunya siapa? Banyak itu lagi sholat Jumat, kita kan tetap gurunya, ajarannya sama terus. Karena emang sesuai dengan Al-Fatihah tadi, ada guru wujudnya gitu, bukan guru yang cuman Jumat doang datangnya, diem aja gitu, nggak ditanyain macam-macam. Kita kan ditanyain, ya, bahkan kita laporan sendiri gitu. Entah ke Ir atau Kang Bani, aku siapa kemarin saya ada masalah ini atau apa, ya terserah lah itu. Bahkan kalau di luar kan guru SD, guru SMP nanya nih, berat banget gimana bapaknya dipanggil. Di sini kan enggak. Nah mulai sekarang tadi, mungkin setannya jadi yang 9. Jadi sekali lagi, kemudian kewajiban seorang murid atau anak didik adalah memasrahkan dan menitipkan seluruh jiwa raga lahir batinnya. Jadi kita koreksi sendirilah. Kita evaluasi dari minggu kemarin atau Jumat kemarin atau Sabtu, udah belum? Sekalipun adalah rasa seperti itu, ya nggak dibuat-buat. Ada juga yang tadi yang setan hoak itu yang bikin hoak. Yang penting kita sholat wajib, sholat tobat, ngaji gimana ntar gitu. Ya kelihatan lah, mungkin kemarin juga diceritain, ketahuan di Riyadoh itu. Nah ketika titipan itu kita nggak ada yuwaswisu pipi sudurina, mungkin mereka begini, mereka si anu begini, nggak ada. Karena sudah apa? Kita udah percaya, sudah kita pasrahkan jiwa raga lahir dan batinnya. Kembali lagi tadi ya, menempuh perjalanan Gusti Allah, syarat tadi, syarat dan ketentuan taslim. Gurunya udah ada, tinggal ini beresin, memasrahkan, menitipkan seluruh jiwa raga lahir batinnya. Nggak sembarangan, karena fakku rokobah abal wahadainahu naddain, aku bentangkan dua jalan. Terserah takwaan atau kefasikan, maka hendaklah kamu menempuh jalan mendaki lagi sukar. Kira-kira kalau nggak dititipkan jiwa raga dan batinnya apa? Ya sotoy, sok tahu gitu. Ya tadi setan kan paling pinter, komandannya malaikat, iblis itu apa yang nggak tahu. Ya, itu syarat yang kedua tadi, gurunya harus ada dan memasrahkan lahir batinnya. Ini belum diceritain efek positif dan negatifnya. Ini baru syarat yang kedua untuk menempuh perjalanan Gusti Allah. Melalui kepatuhan dan ketaatannya yang merupakan pokok utama dalam menempuh perjalanan yang agung maha suci Allah. Dalam hal ini adalah menjadi perkara pertama adalah patuh dan taat kepada guru tuduh, seperti halnya Sunan Kalijaga yang patuh dan taat kepada gurunya, yakni Sunan Bonang, meski perintah gurunya tidak sesuai harapan. Bisa sih, bisa nggak ya? Ya Allah bisa kali kalau ngaji malam minggu doang.
Gue repot kalau malam Sabtu. Jadi udah begini mau diapain? Nah kalau udah tadi sama guru nggak patuh ke guru tuduh tadi, seperti Sunan Kalijaga kepada gurunya itu Sunan Bonang, itu tadi bisa dikoreksi, nggak dititipin ente lahir dan batinnya. Gimana mau diberesin masalahnya coba? Karena ya di luar begitu, seliweran di medsos. Siapa lagi kalau lo masih peduli sama orang lain, ntar lo lagi susah, siapa yang mau ngasih? Seliweran nggak di medsos? Seliweran kita suruh ego kayak gitu. Udah beresin aja semua. Nanti kalau lagi kepepet, lagi susah, siapa yang mau nolong? Paling Mas Yono ke rumah. Itu juga berapa lembar gak sih? Itu juga sekali. Nggak dititipin sih. Jadi guru tuduh ya seperti ini coba. Makanya ngaji diri itu susah ya. Ya Irip gini, Kang Bani begitu, saya begini, hampir semuanya biasa-biasa aja, nggak ada ngaku guru. Sini masalah lo apa? Ada yang kayak gitu? Enggak kan? Enggak. Dan juga bukan nitip di pegadaian. Nah cobalah kita belajarlah, terserah, belum bisa semua, pelan-pelan. Tadi dalam hal ini adalah menjadi perkara pertama adalah patuh dan taat kepada guru tuduh, seperti halnya Sunan Kalijaga yang patuh dan taat kepada gurunya, yakni Sunan Bonang, meski perintah guru tidak sesuai harapan. Banyak gak? Coba siang ngajinya gitu, minggu siang gitu, pas saya besok libur atau pas libur, nggak bisa papa kamu udah begini. Bahkan telat-telat dikit juga nggak apa-apa sih kata. Ya kalau izin sih nggak apa-apa, tadi Kang Hendra kan izin mau telat. Itu aja udah terurai, itu banyak banget tuh setan tadi, komandan itu tadi. Ini kan pokok utamanya tadi. Nah ketika kita taat dan patuh kepada guru itu pokok yang utama, sekalipun nggak sesuai dengan harapan kita. Mana ya, torekot identik dengan sholat malam, kalinya bangun kencing doang. Setan apa tadi Pak Ustadz yang kencing doang terus tidur lagi, nggak sholat malam. Coba ada malaikat ngopi, ayo ngopi, ngerokok dulu, subuh 2 jam lagi ini ngopi, kata koordinator guru Ustadz begitu. Boleh ngopi dulu nyantai gitu sampai ngantuknya hilang. Karena setan yang bikin sepet tadi apa, setan apa? Wasnan. Udah kencing masih sepet, orang sempoyongan lagi. Wasnan datangnya 2:30. Tuh, gimana coba? Itu salah satu menempuh perjalanan Gusti Allah itu seperti itu. Ya itu juga nggak umum lah. Kita suruh nyari sendiri perintah-perintah dari diri kita. Lanjut, tadi sudah tentang pokok utama tadi, kepatuhan dan ketaatan kepada guru tuduh. Contohnya tadi seperti Sunan Kalijaga kepada Sunan Bonang. Lanjut, ketika seorang murid atau anak didik telah mencapai martabat kepatuhan dan ketaatan, maka dengan sendirinya akan percaya dengan hal, perkara atau pelajaran yang diberikan guru tuduh. Wajib cermat dan teliti pada diri pribadinya sendiri dalam memperhatikan hal perkara yang datang setelah pelajaran dari guru. Laksanakan papakem dengan baik dan benar secara sungguh-sungguh. Kelihatan, jadi kalau ada senior bilang, kalau plet, coba periksa lagi. Masa udah dikasih ta'awud? Kalau bahasa tadi di medsos apa? Cek godam. Wah, ta'awudnya nggak ada, udah nggak ada. Ta'awudnya udah nggak ada. Ya habis kegoda terus. Ya, seperti itu. Lanjut, ketika seorang murid atau anak didik telah mencapai martabat kepatuhan dan ketaatan, maka dengan sendirinya akan percaya dan
dengan hal dan perkara atau pelajaran yang diberikan guru tuduh, wajib cermat dan teliti pada diri pribadinya sendiri dalam memperhatikan hal perkara yang datang setelah pelajaran dari guru. Laksanakan papakem dengan baik dan benar secara sungguh-sungguh. Ya umumnya tadi sholat wajib dan sholat taubat. Makanya kalau nanya, saya bisa langsung. Kalau masih ada yang mungkin belentang-belentong atau ragu ketika mungkin sholat di mana yang pasti ini. Karena ada dicontohkan oleh para nabi. Mungkin kita kesiangan, sholat taubatnya gimana, atau kita tuh jadi masbuk atau gimana. Ketika sholat di sini, gitu. Kalau di rumah kan sendiri. Itu. Selanjutnya, bila mana pelajaran guru tuduh telah sempurna dilaksanakan dan terasa nyata hasilnya, maka murid tidak lagi percaya kepada guru tuduh. Sepatutnya hanya percaya mutlak kepada Allah, selaras sejalan dengan percaya kepada pengalaman diri pribadi terkait ilmu dan pelajaran hidup. Langsung ikro kitabak, sekalipun anak bikori ini apa, nanya nih gue harus udah laksanain. Malah sering tuh kasih tuh, aduh ini mana duit buat ini kan gitu. Kadang-kadang kita udah punya rencana 3, ada yang suruh ke sono. Jadi nggak biasa-biasa aja. Jadi sudah ada tadi, sudah nggak apa tadi, maka murid tidak lagi percaya kepada guru tuduh. Sepatutnya ia hanya percaya mutlak kepada Allah, selaras sejalan dengan percaya kepada pengalaman diri pribadi terkait ilmu dan pelajaran hidup. Langsung. Maka wajar kalau ada, ini kan sedikit Quran pengalaman Muhammad, Quran kita mana? Ya, itu kan cuma contoh orang yang sukses dan orang yang gagal di Quran itu. Ya udah laksanain seperti itu. Ya bukan nggak percaya, maksudnya bukan dalam bentuk jat ataupun blegedek umirnya aja gitu. Nggak egosentris atau bahasanya apa ya? Menuhankan lah. Ya biasa-biasa aja kita ya begini kan umir 6 bulannya. Cuman karena ada adab, wajar kita punya adab, ya seugianya sekalipun umir nggak bilang harus begini, harus enggak, karena kita punya adab, bukan percayanya yang dikedepanin tapi adabnya. Jadi tadi nggak percaya, sudah tidak boleh percaya lagi kepada gurunya, harus kepada terkait ilmu dan pelajaran hidup dengan pengalaman kita pribadi. Ya seugianya pengalaman pribadi nggak ada, ya tadi kembali ke atas, coba ada nggak memasrahkan atau menitipkan seluruh jiwa, raga dan lahir batinnya, perlu dikoreksi. Lanjut nih catatan, selama anak didik belum mampu memasrahkan dan menitipkan jiwa raga lahir batinnya untuk digembleng, dididik dan dibina, maka guru tidak akan memberikan atikah secara lugas dan tuntas. Atikah apa no? Pendidikan. Ya enggak juga, wah itu biasa-biasa aja, enggak. Tadi kan enggak ada yang paling bagus, enggak ada paling jelek, ya kita aja paling jelek lah sendiri. Jadi catatan, selama anak didik belum mampu memasrahkan dan menitipkan jiwa raga lahir batinnya untuk digembleng, dididik dan dibina, maka guru tidak akan memberikan atikah atau didikan secara lugas dan tuntas. Karena Ir sudah ngasih tahu, cari tugas dari diri. Sekalipun tadi sudah jadi pakem harian lah sampai kita selesai atau wisuda, kalau kata Mas Inok, ya sholat wajib dan sholat taubat. Ya, kalau ada perintah sholat malam ya laksanakan. Cuman nggak dikasih tahu berapa hari. Kemarin kan sholat isya udah dijelasin seperti itu. Pas saya belum dapat, ya cari. Kalau mau dilatih sendiri nggak apa-apa. Kalau punya pengalaman. Itu menempuh perjalanan Gusti Allah tadi, gurunya sudah ada, tinggal mau nitipin apa enggak, jiwa raga dan batin, lahir dan batinnya, dan taat apa enggak. Setelah taat, pengalaman udah datang pasti. Kalau udah pengalaman udah datang, tinggal nanti
Ya nggak bisa lah kita, oh gue paling tinggi, gue udah sampai, nggak ada. Udah dididik dengan pengalaman itu, sudah diarahkan itu bahasa tadi, ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladzina an'amta, dengan sendirinya karena sudah dituntun ternyata dapat sendiri, alhamdulillah. Ya nggak junior nggak senior gitu. Jadi nggak, ya nggak ada khusus gitu. Dulu pernah ada apa namanya latihan sholat khusyuk, sekarang ya seperti ini. Mungkin kalau udah nanti mungkin ada woro-woro, wah ini udah pantas lah dikasih tahu atau gimana, ya wallahu a'lam. Itu tentang tadi syarat dan ketentuan taslim tentang menempuh perjalanan Gusti Allah tadi udah kan. Satu, harus ada gurunya, harus memasrahkan jiwa, raga, lahir dan batinnya sampai punya pengalaman. Jadi nggak dididik langsung dan nggak percaya lagi sama guru, yang tinggal adab aja, tinggal laporan minta restu, ya udah laksanain seperti itu. Itu yang halaman 84.